Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi nikmat yang banyak, yang besar. Mudah-mudahan dapat menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Mitra Persada, hari ini kita bersama-sama mempelajari firman Allah dalam Al-Qur'an melalui tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Hari ini kita sudah sampai surat Hud, surat Ar-Ra'd juz 13. Mari kita simak tafsirnya. Panjenengan yang ada mushaf di rumah bisa membuka surat Ar-Ra'd juz 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ard aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Kita maknani walau anna Qur'anan, lan lamun setuhune utawi Quran iku suyirat iso den lakokake bihi kelawan Quran apa aljibalu gunung, nakolat atau nukilat den pindah apa gunung an amakiniha saking pira-pira panggonane jibal gunung au qutiat ulat utawa den pegot sufiqat den pecah bihi kelawan Quran apa al ardu bumi au kulima utawa den dadekake iso guneman bihi kelawan Quran apa al mauta pira-pira wong mati bi ayyuh yu kelawan yen to den uripake sapa al mauta lamma amanu tatkalane iman sapa al mauta balillahil amru jami'a. Balillahi balik kedue Gusti Allah al-am apa al-amru urusan jami'an halih sekabehane lali wairihi ora kedue liyane Allah fala yu'minu mongko ora iman illa man kejaba wong sa'a kang ngersakake sapa Allah imanahu ing imane man duna ghairihi dudu liyane Gusti Allah. In utu lamun den paringi sapa wong-wong sing ndak iman mau ma ing barang iqtarahu kang nuntut sapa wong-wong kang ndak iman. Jadi seandainya dengan Al-Qur'an ini kemudian gunung bisa pindah, bumi bisa pecah, atau orang yang meninggal bisa ngomong, ya, niscaya mereka tidak akan beriman. Walaupun yang mati bisa ngomong, gunung bisa pindah, ya, bumi bisa pecah-pecah begitu, sebagai bukti bahwa itu Quran sudah benar dari Allah, mereka tetap tidak beriman. Ini kerasnya atau atine wong-wong sing ndak iman itu seperti itu. Karena kerasnya itu, ya, walaupun yang mati sebagai bukti bahwa Al-Quran itu turun dari Allah, kemudian buktinya adalah orang yang mati bisa ngomong. Nah,
Orang yang mati bisa ngomong itu kan ya seperti tidak mungkin kan. Tapi seandainya orang mati itu sampai bisa ngomong sebagai bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah benar, niscaya mereka tetap tidak mau beriman. Inilah kalau kerasnya batu itu kejatuhan air lama-lama bisa geruang, bisa kerowok, bisa berlubang. Tapi kalau kerasnya hati manusia, wah tidak bisa berubah. Apalagi yang namanya iman itu kan yang memberi adalah Allah. Jadi yang memberi hidayah itu Allah. Walaupun dekat dengan tempat ibadah atau dekat dengan orang yang membaca Al-Quran, tapi kalau tidak dikehendaki beriman, ya tetap tidak tertarik sama sekali. Makanya komunikasi dakwah, jadi cara para rasul itu mendakwai umat, mengajak supaya beriman, mereka itu bahasanya lembut ya. Kanjeng Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran kisahnya kan ada sekitar 25 surat ya. Kisahnya yang di situ ada komunikasi Nabi Ibrahim baik dengan raja, dengan kaum dan sebagainya, dengan anaknya. Itu semua dilakukan Nabi Ibrahim dengan bahasa yang halus. Tidak ada di situ kanjeng Nabi Ibrahim itu mendakwai dengan keras. Abahnya sendiri, wa idh qala Ibrahimu li abihi azar, itu kan, atau di surat surat Maryam itu itu kalau Ibrahim ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budis syaitana innas syaitana kana lirrahmani asiyya ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Tidak ada dalam 5 perkara tadi, 5 ayat tadi, kanjeng Nabi Ibrahim itu menjelekkan sesembahan ayahnya, memojokkan ayah, tidak ada. Itu bukti nyata bahwa dakwahnya para nabi, kalau yang saya contohkan adalah dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya sendiri, tidak ada perlakuan yang buruk terhadap ayahnya. Bahkan jawaban ayahnya itu kan kaku ya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau enggak menghentikan langkahmu ini, dakwahmu ini, niscaya akan aku lempar engkau dengan batu, aku usir engkau. Nah, jawaban ayahnya keras. Tapi jawabnya Nabi Ibrahim berikutnya, qala salamun alaik sa'astaghfiru laka rabbi, gitu. Keselamatan mudah-mudahan atasmu, mudah-mudahan ada pada engkau abahku. Aku akan memintakan ampun untukmu kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu dipojokkan, disalahkan, kemudian diancam seperti itu. Beliau itu tetap saja dakwanya halus. Dakwanya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, ya, fa bima rahmatin lin mir rabbika lintalahum. Ya, karena sikapmu yang lembut Muhammad, maka mereka berbondong-bondong, mereka tertarik untuk masuk Islam. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras ajaan-ajaanmu dengan cara yang kaku, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari. Jadi ajaan, namanya kita mengajak ya, orang tua mengajak anaknya, ayo sholat, nanti kalau sholat saya kasih 100.000, ayo baca Al-Quran, ayo belajar sinau. Ajakannya kan halus kan, supaya apa? Anaknya mau. Nah, ini yang diajak orang yang kafir, yang sudah mempunyai sembahan
sesembahan yaitu patung-patung berhala itu. Mengajaknya tidak ada kalimat-kalimat yang kasar, memojokkan, tidak ada. Maka Kanjeng Nabi Musa ketika berdakwah kepada seorang raja, yaitu Raja Fir'aun, Allah berpesan, ya, faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Maka katakan olehmu Musa dan Harun kepada Fir'aun, qaulan layyinan, kalimat atau ucapan yang lembut. Jadi tidak ada perintah Allah itu mengajak supaya keras. Wow. Bahkan di juz 6 itu, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kalian memisui menjelekkan sesembahan mereka, karena kalau begitu niscaya mereka akan menjelekkan sesembahanmu. Nah, jadi kalau kita menjelekkan sesembahan orang yang tidak beriman, mereka akan membalas menjelekkan Allah Tuhan kita. Nah, memang banyak sekali dalil-dalil mengajak itu harus dengan bahasa yang indah. Makanya komunikasi Nabi Ibrahim itu memakai qaulan maisuro, qaulan ma'rufa, qaulan layyinan, qaulan saqila, ada lagi qaulan baligho. Ada 6 apa 7 qaulan itu. Beliau itu mempraktekkan ucapan atau kalimat qaul yang seperti itu. Makanya beliau ketika berhadapan dengan Raja Namrud, dengan abahnya, dengan kaumnya, tidak ada kalimat yang keras atau mematahkan, memojokkan. Beliau hanya namanya dakwah ya, adu argumen ya, tentu supaya orang kalah ya beliau menggunakan kalimat yang mematahkan. Misalnya ketika penguasa dan kaumnya itu sepulang dari merayakan hari mereka ya, kemudian kembali ke patungnya. Patungnya sudah rusak kan, karena dipukuli oleh Nabi Ibrahim itu. Kemudian mereka menyalahkan Nabi Ibrahim, gimana patung sesembahan kami kok engkau hancurkan? Loh, tanyakan itu yang besar itu kan kapaknya ada di pundaknya itu. Nah, Nabi Ibrahim tahu kalau patung yang besar tidak bisa ngomong, tapi Nabi Ibrahim berkata, tanyakan ke dia. Dalam rangka apa? Dalam rangka strategi beliau itu mengajak, menggiring mereka supaya mempunyai jawaban yang nanti akan dipatahkan oleh Nabi Ibrahim. Kan mereka menjawab, loh, lah itu patung kan tidak bisa ngomong. Kok kami disuruh menanyakan ke patung, ini gimana? Nabi Ibrahim punya kesempatan untuk mematahkan. Nah, kalau patung yang kamu sembah itu tidak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Nah, itu. Jadi dakwah itu memang perlu strategi, tetapi pakai cara supaya mereka patah bahwa sesembahan mereka itu tidak patut untuk dilakukan, karena tidak bisa ngomong, tidak bisa menolong diri sendiri ketika dipukuli, dihancurkan, tidak bisa membela diri kan. Itu salah satu kelemahan patung. Kalau yang dia menolong diri sendiri aja tidak bisa, membela diri sendiri tidak mampu, bagaimana dia bisa memberi pertolongan pada orang lain, yaitu kepada para penyembahnya. Ini kan rangkaian cerita ini masuk akal, rasional gitu. Jadi nggak bikin-bikin, nggak buat-buat ya. Jadi Allah itu menerangkan agama ini betul dengan yang rasional sekali. Dan orang itu kalau angen-angen gitu, akhirnya ya, oh iya ya betul. Tidak mungkin orang menyembah seperti itu sesuatu yang
tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa membela diri. Ini termasuk di dalam ayat ini. Seandainya orang yang mati itu sampai bisa ngomong sebagai bukti bahwa Al-Quran itu datang dari Allah, yang mati itu sudah bisa ngomong, mereka yang tidak beriman tetap tidak akan beriman. Karena apa? Ya memang urusan hidayah iman itu memang bukan urusan manusia. Jadi tugas kita, tugas para nabi, tugas manusia yang melanjutkan dakwahnya nabi ini, tugasnya hanya menyampaikan. Nah, tentu menyampaikan itu adalah dengan bahasa seperti para nabi, bahasanya yaitu lembut. Nah, istilahnya dalam salah satu keterangan di tafsir Ibnu Katsir itu, wong berdakwah kepada dengan bahasa yang lembut saja belum tentu mereka mau beriman, apalagi berdakwah dengan kasar. Orang itu kalau senajan podo bener tapi kalau bahasanya mengajak itu dengan bahasa yang kasar, tidak mau. Dengan bahasa lembut saja belum tentu mau, apalagi dengan bahasa yang kasar. Afalam yai as ana ta orang ngerti ayaklam sapa alladzina wong akeh amanu kang iman sapa alladzin allahu yasau yen to lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah lahada yakti nuduhake sapa Allah annasa ing manusa jami'an halih sekabehane. Apakah orang-orang yang orang-orang yang beriman itu tidak tahu bahwa kalau Allah memang berkehendak, niscaya semua manusia beriman. Itu kalau Allah berkehendak. Tapi memang Allah tidak berkehendak. Ya, kalau orang biasa ngomong ya sudah disiapin neraka, kalau nggak ada isinya gimana. Jadi urusan hidayah atau keimanan itu bukan urusan manusia. Yang penting manusia sudah melakukan tugasnya, mengajak. Nah, demikian juga kita ini, semua kita ini, urusan rezeki itu sudah dijatah oleh Allah. Kita kewajibannya hanya ikhtiar, berusaha, bekerja. Nah, kalau sekarang ini sangat penting ya mempunyai ijazah. Kalau seperti mendaftar sebagai tenaga penyuluh misalnya, penyuluh agama itu tidak punya ijazah S1 ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi kita ikhtiar, kemudian syarat-syaratnya juga kita siapkan. Baru bagaimana Allah nanti menghendaki kita ini rezekinya seberapa. Seperti itu. Maka di sini kalau Allah berkehendak ya gampang, semua manusia beriman, semua masuk ke masjid. Kalau sholat fardhu sampai meludak-meludak seperti waktu tarawih yang hari-hari pertama. Kalau hari-hari berikutnya semakin maju, semakin sedikit jamaahnya. Wala yazalulan ora barbar sapa alladzina wong akeh kafaru kang kufur min ahli Makkah saking penduduk Makkah iku tusibu ngenani hum ing alladzina kafaru dikenai musibah bima sebab barang sonau kang agawe sapa ahlu Makkah utawa alladzina kafaru bisun ihim kelawan penggaweane alladzina kafaru ai kufrihim, tegese kufure alladzin qari'atun fa'ile tusibu mongko ngenani ing penduduk Mekah apa qari'atun dahiyatun takrihum bisunu fil bala. Jadi musibah-musibah, bencana-bencana yang disebabkan oleh perbuatan mereka. Apa itu musibah itu? Minal qatli, rupane saking perang den pateni ya,
wal asrilan den tawan, wal harbilan perang, wal jadbilan pacekle, au tahullu utawa ngenani ya Muhammad wa Muhammad bijaisika kelawan tentara sira qoriban ana ing parek min darihim saking omah-omahe alladzina kafaru Makkah tegese Mekah hatta ya'tiya hingga tumeka apa waktullah janjine Allah bin nasri kelawan oleh pitulingan alaihim ngalahake ing atase alladzina kafaru. Jadi Allah membuat suatu kejadian tentu didahului dengan sebab. Orang-orang kafir binasa, sebabnya adanya perang, kemudian adanya mereka itu melawan, gitu. Nah, ini hanya sebab saja, hanya perantara. Innallaha setuhune utai Gusti Allah iku la yukhlifu ora nulayani sapa Allah almi'ata ing janji wa qad halalan teman-teman wis ngenani utawa terjadi apa almi'at bil Hudaibiyati kelawan perjanjian Hudaibiyah atau di daerah Hudaibiyah yang dekat Makkah itu hatta ata hingga nekani fathah Makkah hatta utia atau hatta ata ya sehingga nekani sapa Allah tegese Allah mewujudkan fathah Makkah ing penaklukan kota Makkah. Wala qadistuhzi'a lan teman-teman lan yakti teman-teman den sepeleake sapa birusulin kelawan pira-pira utusan mingkoblika saking sadurunge sira kama stuhzi'a kama kaya barang ustuhzi'a kang den sepeleake den remehake sapa bika kelawan sira Muhammad wa hadza lan utawi iki iku tasliyatun hiburan penghibur aris-aris lin nabi kedue jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amlaitu mongko nyerantekake sapa ingsun Allah amhaltu lilladzina kanggo wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin tsumma akhadtu nuli nyiksa sapa ingsun hum ang ing alladzina kafaru bil uqubati kelawan siksa fa kaifa mongko hale kepriye kana ana apa iqab siksa ingsun. Jadi semua musibah yang menimpa baik itu kematian karena perang atau ditawan ya atau pacekle itu selalu ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi Allah tidak membuat kejadian kecuali ada sebabnya, dan itu merupakan bukti bahwa Allah tidak menyelisih janjinya. Jadi Fathu Makkah misalnya penaklukan kota Makkah itu didahului oleh sebab-sebab. Mereka menolak kedatangan Kanjeng Nabi dan sahabat dari Madinah, kemudian terjadi perjanjian Hudaibiyah yang di situ di pihak Islam kelihatannya itu di pihak yang dikalahkan, tidak seimbang lah janjiannya itu. Masa kalau orang kafir pergi ke Madinah atau masuk Islam bukan masuk Islam ya, pindah ke golongan orang Islam disuruh ngembaliin, sementara kalau orang Islam masuk ke mereka tidak boleh dikembaliin. Ini namanya tidak adil kan. Tapi itu strategi Kanjeng Nabi. Itu sahabat itu ya pada tidak terima sebenarnya. Tapi Kanjeng Nabi punya wawasan yang jauh. Ternyata di kemudian hari justru mengalahkan mereka. Pada waktu penaklukan kota Makkah itu Islam mengatakan sopo sing masuk daleme Abu Sufyan aman, tidak akan dibunuh. Siapa yang masuk Masjidil Haram akan aman. Siapa yang masuk rumahnya sendiri aman. Berarti nggak ada yang di jalan-jalan toh. Wah, akhirnya umat Islam menang itu. Arab berhala-berhala yang ditaruh di
dinding Ka'bah itu dihancurkan. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang dan yang batil akan binasa. Inilah mitra persada. Jadi selalu memakai strategi. Kemudian setiap musibah itu ada sebabnya. Kemudian kita harus tahu watak dari orang yang tidak beriman itu sampai orang, buktinya kebenaran Al-Quran itu misalnya orang mati sudah bisa ngomong, atau gunung itu bisa pindah, atau bumi ini bisa pecah-pecah, itu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu benar dari Allah. Niscaya mereka tetap tidak akan mau beriman kalau Allah tidak menghendaki. Maka kita berdakwah ya harus dengan sabar. Misalnya ada sana mengolok-olok, maido, ya itu resiko dari suatu dakwah. Maka mitra persada, kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang tadinya belum sadar kemudian diberi kesadaran. Dan memang Islam ini mengajak orang lain untuk masuk Islam tanpa adanya paksaan. Ajaran Islam begitu, tidak ada paksaan, tidak pakai misalnya di pakai harta, tidak. Kita banyak sekali ya orang yang masuk Islam karena setelah dewasa, setelah tua gitu, setelah mempelajari Islam. Oh begini. Maurice Bucaille itu seorang dokter ahli bedah Perancis, dalam dia punya karangan Al-Quran, Bible, dan sains modern yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia itu, dia beriman sudah tua. Setelah menemukan bukti, loh ini yang dikatakan Al-Quran ternyata nyata dalam ilmu bedah. Wah, akhirnya dia akhirnya masuk Islam. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesabaran dan tetap semangat. Mudah-mudahan Allah meridhoi semua langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.